Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin mencintai Allah, Nabi Musa alaihissalam pernah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla titik nadir atau titik lemah dalam dirinya. Sebagaimana manusia biasa, Nabi Musa juga memiliki kelemahan, karena manusia secara umum adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Bahkan Rasulullah SAW, Rasul kita Muhammad SAW pun pernah mengadukan kepada Allah tentang kelemahannya. Suatu kali dalam peristiwa perjalanan dakwah beliau ke Taif, yang sudah sama-sama kita tahu, ketika Nabiullah Muhammad SAW mengadukan tentang kelemahan dirinya, seraya berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, artinya aku memiliki kelemahan. Pun Nabiullah Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam juga manusia biasa, di samping tubuhnya yang tinggi, yang kekar, Nabi Musa memiliki kelemahan. Namun apa kelemahan Nabi Musa, dan bagaimana kelemahan itu tidak menjadikan Nabi Musa orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan apapun atau meninggalkan hal-hal yang besar. Kelemahan pasti ada dalam diri kita, tapi bukan untuk melemahkan semangat kita dalam berjuang, tidak melemahkan kegigihan kita untuk berdakwah di jalan Allah. Suatu kali Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Yang ini doa masyhur, doa sangat terkenal sekali, bahkan kita sudah hafal. Doa Nabi Musa ini menunjukkan kelemahan beliau. Doa yang sangat masyhur. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkanlah bagiku hatiku, dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku, ya, yafqahu qawli, niscaya orang lain memahami perkataanku. Teman-teman, Nabi Musa memiliki kelemahan lidah yang dalam tanda kutip cacat, atau kalau bahasanya, nggak tahu ini bahasa Indonesia yang baku atau tidak, kalau mungkin orang-orang di sekitaran Jakarta paham istilah cadel, yang dia lisannya tidak bisa bicara dengan jelas. Ya, makanya tugasnya, Nabi Musa pernah berterus terang bahwa saudaranya, kakaknya Nabi Harun alaihissalam adalah orang yang lebih fasih. Ya, karena Nabi Harun memiliki lisan yang normal. Konon Nabi Musa lisannya atau lidahnya luka karena lebih memilih bara api dibanding roti ketika di istana Firaun. Tapi ala kulli hal, Nabi Musa memiliki kelemahan. Yang kelemahan itu disadari oleh Nabi Musa, bahkan Nabi Musa minta kepada Allah agar dikuatkan, diberikan pendamping, diberikan backup untuk menutupi kelemahan tersebut. Nah, ini lihat, Masya Allahnya, ya, sehingga Nabi Musa memilih atau meminta kepada Allah Harun yang secara lisannya lebih fasih, karena kalau dalam berdakwah dia butuh kefasihan lisan, retorika yang bagus, ya, karena sebagian dari kata-kata itu menyihir, sebagian dari kata-kata, kalimat-kalimat itu memberikan dampak kepada pendengar. Ketika Nabi Musa menyadari kelemahan itu, Nabi Musa meminta tolong kepada Allah. Nah, artinya teman-teman, manusia itu punya titik lemah, itu wajar, karena manusia, karena memang
Kita diciptakan dalam kondisi yang lemah, ya, dhaif. Tapi yang seperti saya katakan tadi, kelemahan itu jangan sampai menutup atau melemahkan semangat kita dari sisi yang lain. Kalau perlu minta kepada Allah kekuatan yang lebih, yang nantinya Allah akan berikan petunjuk atau Allah akan memberikan backup baik secara langsung ataupun lewat perantara apapun yang Allah inginkan. Baik, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam menyadari betul kelemahan itu, Nabi Musa tidak menjadikan kelemahan itu sebagai yang menghalangi dakwahnya. Terbukti Fir'aun sekeras apapun tetap didakwai oleh Musa alaihissalam, sekalipun Nabi Musa memiliki cacat dalam lidahnya. Tapi dia punya asisten atau yang membantunya, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam. Itu dari sisi Nabi Musa memiliki kekurangan secara fisik. Kemudian Nabi Musa pernah memiliki kekurangan, kelemahan, di mana Nabi Musa pernah berbuat kesalahan, dan itu sebelum diangkat menjadi nabi padahal. Dan itu dieksploitasi oleh Fir'aun untuk menyalahkan Musa ketika dakwahnya. Artinya teman-teman, ketika kita menjadi seorang pejuang, juru dakwah, bukan berarti kita tanpa punya kesalahan. Maka Nabi Musa punya kesalahan padahal itu jauh sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Ya, yang memukul seorang Kipti itu sampai mati, itu sampai meninggal. Nah, apa yang kita bisa ambil dari sini, bahwa Nabi Musa punya kesalahan tapi tidak menjadikan itu sesuatu yang membuat dia minder gitu. Oh iya, aduh saya belum soleh, aduh saya masih ini. Enggak, Nabi Musa tidak menjadikan itu, sekalipun musuh-musuhnya menjadikan itu bahan untuk menyerang pribadinya. Ya, untuk menyerang apa? Pribadinya. Toh Nabi Musa juga merasa salah kok. Merasa itu kesalahan gitu. Dan dia tidak membenarkan juga. Maksudnya tidak mencari alasan bahwa enggak kok itu bukan saya yang bunuh, bukan begitu. Tapi itu kesalahan yang diakui oleh Nabi Musa. Bahkan nanti dalam perjalanan Nabi Musa mencari ilmu bersama Nabi Khadir itu, ketika Nabi Khadir membunuh satu orang itu kan, Nabi Musa langsung keingetan orang yang pernah dibunuh itu. Ya. Sampai Nabi Musa bertanya kepada Khadir, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin?" Kok kamu bisa membunuh orang tanpa dosa? Keingetan lagi Nabi Musa tentang waktu itu pernah membunuh orang tidak sengaja gitu loh. Nah, itu artinya teman-teman, kelemahan dan ketidaksempurnaan kita dalam diri kita itu bukan penghalang untuk kita berjuang, untuk kita maju lebih maju ke depan, untuk kita berdakwah. Tidak. Kita kurang. Siapa dari kita yang sempurna? Siapa dari kita nggak punya dosa? Kita punya kelemahan, kita punya dosa. Tapi yang sebaik-baik orang itu seperti Nabi Musa. Kelemahannya tidak membuat dia lemah untuk terus berdakwah kepada Fir'aun. Kekurangan dirinya atau kesalahan di masa lalunya tidak juga menjadi penghalang untuk beliau terus berdakwah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.